Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BBMA trader semuanya ya. Apa kabar? Semoga sehat walafiat, tentunya profit konsisten. Amin amin ya rabbal alamin. Baik lor, kita lagi-lagi di sini ada entry momentum ya, entry momentum di time frame H4 di pair GBP AUD nih ya. Ini sangat simpel ya, karena kita menganalisis perubahan tren, yang mana tren down itu ke up ya. Nah contohnya ya seperti ini ya. Nah secara garis besar sebelumnya tren itu sedang mengalami penurunan nih. Ini perhatikan ya, tren sedang mengalami penurunan dan sekarang udah reversal naik, makanya kita ambil buy. Nah pertanyaannya, bagaimana sih Bang cara mengidentifikasi terjadinya perubahan tren pada time frame tertentu? Jadi untuk time frame itu bebas ya sebenarnya ya. Nah di sini saya mencontohkan nih di sini dari H4. Nah kalau kita lihat ya di sini ya, kita mengambil di sini terjadinya momentum ya, momentum. Nah di sini ya, di sini terjadi momentum, lalu re-entry. Nah ini kodenya seperti ini. Apakah semua momentum ini valid Bang? Jawabannya belum tentu ya. Nah jadi ada beberapa faktor yang harus kita penuhi dalam mengidentifikasi terjadinya perubahan tren. Yang pertama, terjadinya momentum di time frame pertama, itu terserah dari time frame manapun, lalu menunggu ke zone re-entry ya. Ingat, momentum bukan CSAK ya, momentum, karena di sini sebelumnya ini banyak sekali CSAK ataupun candlestick arah kukuh yang mengalami re-entry namun gagal. Oke. Baik, langsung saja. Di sini kita lihat sama-sama. Mohon maaf, di sini berisik ya. Rumah saya dekat jalan jadi suara motor pun masuk. Oke. Ini momentum di sini re-entry. Kita tunggu bentar. Nah, yang saya kotakin ini adalah zone re-entry momentum ya. Zone re-entry momentum. Ingat, kalau kita untuk mengambil perubahan tren kembalikan seperti ini, alangkah baiknya dengan mencari konfirmasi di time frame ketiganya itu break EMA 50 ya. Itu kalau kita mengambil pembalikan tren. Kalau kita follow the trend, itu kita cukup mengambil CSAK-nya saja untuk sebagai konfirmasi. Nah, di sini kan kita counter trend ataupun mengambil pembalikan tren. Jadi pembalikan tren itu kita membutuhkan konfirmasi break EMA 50 nanti di time frame ketiga. Nah, di sini adalah tepat zone re-entry dari momentum time frame H4. Kita lihat di H1 apa yang terjadi teman-teman di sini. Oke. Di H1 tidak terjadi ekstrim, namun di sini terjadi MHV. Kenapa dibilang MHV? Karena di sini momentum sudah gagal ya. Di sini momentum memang terjadi momentum, namun dia di sini gagal momentum. Gagal momentum. Kalau gagal momentum seperti ini adalah MHV, market hilang volume. Walaupun di sini bukan ekstrim sempurna ya. Tapi di sini masuk golongan MHV ya, market hilang volume. Dan untuk konfirmasi entry di M15. Nah, jadi di sini konfirmasi entry-nya ini spread gede kayak lapangan ya. Karena market tutup. Nah, di sini. Jadi konfirmasi entry itu teman-teman ya. Karena kita dari H4, maka konfirmasi entry-nya itu di M15. Nah, di sini CSAK saat dia turun ke re-entry kita buy. Sebenarnya kita dapatnya agak di bawah ya, tapi kena spread ya di sini ya. Karena apa? Candlestick arah kuku ini bukan candlestick arah kuku ya, ini momentum ya. Di sini udah break EMA 50 ya. Ingat seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau kita mengambil counter trend, kita butuh konfirmasi break EMA 50. Tetapi kalau kita entry di ZZL, kita cukup konfirmasi CSAK saja seperti ini udah cukup. Kalau kita counter, kita butuh satu candlestick yang break EMA 50 seperti ini ya untuk konfirmasi. Dan stop loss di sini harga naik. Ya. Saya sih tidak pasang stop loss, biasanya saya akan cut loss ya.
Saat dia membalikan arah, saya akan cut loss. Kalau ada ini terbreak dan candlenya besar membentuk momentum ya, itu saya akan cut loss teman-teman ya. Saya akan mencari setup baru. Untuk TP sih kalau SL di sini ya kalikan 2 aja cukup gitu loh. Di sini TP udah, ngapain serakah ambil banyak-banyak ya. Tapi kok abang jauh? Karena ada risiko masing-masing lah ya teman-teman ya. Nah jadi analisanya seperti itu ya. Saat di time frame pertama itu kita mengambil counter trend seperti ini, maka konfirmasi di time frame ketiga itu adalah break EMA50 ya. Ingat, kode pembalikan tren baiknya kita menunggu re-entry momentum, bukan re-entry CSAK. Apakah re-entry CSAK boleh Bang? Boleh. Tetapi di sini kita mencari amannya saja teman-teman ya. Nah, materi yang singkat ini semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan lur, selamat malam.